videonya juga bisa kalian download di ini ya. Bisa kalian download di MMP, sudah di-share oleh Prof. Slamin. Kita mulai dengan konsep dasar teori graf. Jadi, konsep dasar teori graf, ini ada beberapa sejarah teori graf, kemudian ini outline-nya ya, outline dari mata kuliah kita untuk presentasi hari ini. Ada terminologi dalam graf, definisi graf, derajat, kemudian graf terhubung, operasi, dan sebagainya. Nah, ini sejarah dari teori graf. Nah, teori graf itu dimulai dari sebuah permasalahan oleh Leonhard Euler, atau bisa kita kenal dengan Euler. Jadi beliau itu mau memecahkan sebuah teori. Jadi beliau mau menyeberang dengan jembatan yang ada di daerah, atau di sini ada yang kita kenal dengan jembatan Königsberg. Jembatan Königsberg. Nah, ini mau menyeberangi atau melewati beberapa kota dengan sekali jalan, artinya setiap kota yang dilalui atau setiap tempat yang dilalui itu tidak boleh dilewati lebih dari 2 kali. Jadi tidak bisa kembali ke A lewat jembatan yang belum dilewati. Nah, apakah bisa kita melewati seluruh kota itu dengan jembatan yang ada tanpa melewati, maksudnya tidak boleh dilewati lebih dari 2 kali. Tidak bisa kembali ke A lewat jembatan yang belum dilewati. Nah, dari permasalahan ini Euler memikirkan sebuah konsep bagaimana mengembangkan atau menyelesaikan masalah ini. Jadi ini ada sebuah jembatan dan ada kota-kota yang tertera di situ, ada kota A, B, C, D. Kemudian bagaimana caranya melewati seluruh kota dengan jembatan itu, nyebrang ya, tanpa melewati jembatan yang sama 2 kali. Jadi Euler itu terus berpikir, kemudian mengembangkan sebuah teori yang kita kenal dengan teori graf. Jadi kalau misalkan kita representasikan kota-kota tersebut ke dalam sebuah graf, inilah representasinya, representasi graf. Nah, ini nanti istilah-istilahnya, ini mungkin muncullah istilah-istilah yang belum kalian kenal. Jadi nanti saya kenalkan dulu, bisa kita tinjau ulang lagi permasalahan-permasalahan yang ada di masalah jembatan Königsberg. Yang pertama yaitu ada sebuah definisi graf. Sebuah graf didefinisikan sebagai sebuah pasangan himpunan titik yang kita simbolkan dengan VG, karena ini kita simbolkan sebuah graf G ya. Sebuah graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VG dan EG. VG itu adalah himpunan titik, himpunan berhingga tak kosong. Jadi himpunan titiknya itu tidak boleh kosong dan berhingga tak kosong dari elemen yang disebut titik. Dan EG itu adalah himpunan sisi. Himpunan sisi atau sebuah himpunan yang mungkin kosong dari pasangan tak terurut UV dari titik-titik UV, U, V elemen VG yang disebut dengan sisi atau garis. Jadi pasangan tak terurut. Kalau pasangan tak terurut itu artinya misalkan diambil dua buah titik U dan V. Jadi kalau tak terurut itu U ke V dan V ke U itu dianggap sama. Makanya disebut dengan pasangan tak terurut. Lain lagi dengan pasangan terurut. Kalau pasangan terurut, ini clue-nya di sini ya.
Kalau pasangan terurut itu U, V, jadi U ke V dan V ke U itu tidak sama. Karena ini pasangan tak terurut, maka U ke V sama dengan V ke U. Artinya di sini tidak ada garis atau tidak ada sisi rangkap antara dua titik U dan V. Kalian perhatikan kata-kata saya. Ini menjamin bahwa tidak ada sisi antara U ke V itu dua kali. Sehingga kalau pasangan terurut, maka U ke V tidak sama dengan V ke U. Akhirnya muncul dua sisi antara titik U dan V. Itu maksudnya. Dari titik-titik U, V yang disebut dengan sisi. Sehingga graf itu mempunyai dua buah himpunan titik dan himpunan sisi. Himpunan sisinya itu mungkin kosong, kemudian himpunan titiknya tidak boleh kosong. Nah, ini mungkin adalah sebuah contoh aplikasi sederhana. Ini kita memasang sebuah komputer, memasang jaringan komputer ya, antara komputer satu dengan komputer lain terhubung. Ini sebuah graf sebenarnya. Jadi jaringan komputer ini di sini merupakan sebuah graf, di mana komputernya itu bisa kita namakan atau kita simbolkan dengan titik, kemudian koneksi antar komputer itu adalah sisi. Jadi jaringan komputer ini, satu kesatuan ini bisa kita namakan atau bisa kita sebut dengan sebuah graf. Ini contoh sederhana dari graf yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba perhatikan di sini, ini adalah sebuah graf, ada titik, kemudian ada sisi yang menghubungkan antar kedua titik. Derajat, apakah itu derajat? Derajat yaitu jumlah koneksi dengan titik. Misalkan titik A ini mempunyai sisi berapa? Sisi itu jelasnya dia menghubungkan antar dua buah titik. Jadi titik A ini derajatnya 2. Jadi titik A berderajat 2. Di mana koneksinya A itu berkoneksi dengan titik yang ini dan di sebelahnya ini. Sehingga yang kita hitung untuk derajat itu adalah jumlah sisi yang menempel pada titik tersebut. Itulah derajat. Jadi bahasa sederhananya seperti itu ya. Jadi bahasa sederhananya adalah banyaknya sisi yang menempel atau insiden. Bisa kita katakan dengan insiden. Titik dan sisi itu insiden. Jumlah sisi derajat atau dengan kata lain ya, derajat adalah jumlah sisi yang menempel pada sebuah titik. Menempel itu sama dengan insiden. Atau jumlah sisi yang insiden dengan sebuah titik. Itu dinamakan dengan derajat. Selanjutnya yaitu jarak. Jarak adalah panjang lintasan terpendek pada dua titik. Sementara lintasan itu adalah garis atau sisi titik dan sisi yang dilewati dari dua buah titik. Misalkan contoh aja ya, kita ngambil dengan sebuah contoh. Tentukan jarak antara A dan B. Lintasannya dari A ke B boleh lewat sebelah kiri, ini boleh. Ini jadi A turun ke bawah gini boleh sampai ke B. Kemudian dari A ke B bisa lewat sebelah kanan yang ada garis berwarna biru, boleh. Itu namanya lintasan. Tapi kalau jarak, yaitu lintasan, kita pilih lintasan terpendek. Panjangnya, bagaimana cara mengukur panjang? Yaitu jumlah sisi antara titik A dan B. Itu adalah
panjang lintasan. Jadi panjang lintasan dari dua buah titik itu banyaknya sisi. Ya, dengan bahasa sederhananya adalah banyaknya sisi. Kalau jarak, jangan dipilih lintasan yang panjang, harus lintasan yang terpendek dari dua buah titik tersebut. Jadi misalkan dari titik A ke B jaraknya berapa? Yaitu 3. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan lintasan dari A ke B boleh dari yang sebelah kiri, tetapi ini tidak yang terpendek. Karena berapa panjangnya untuk lintasan yang sebelah kiri? Kita hitung bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sebelah sini, yang sebelah kanan itu 3, yang sebelah kiri 7. Sehingga jaraknya yaitu 3. Kita pilih lintasan terpendek. Begitu ya. Kemudian diameter. Diameter itu yaitu sebenarnya di sini terbalik mungkin ya. Maksimum jarak antara sebarang dua titik. Sebarang, bukan sembarang ya. Maksimum jarak antar sebarang dua titik. Jadi begini, kita ambil dua buah titik, kita tentukan jaraknya. Nah, dari jarak-jarak tersebut, ambil sebarang dua titik. Ambil sebarang dua titik, artinya semua titik harus terwakili. Sebarang dua titik, kita ambil untuk pasangan titik-titik ini. Jadi dalam sebuah graf titiknya ada berapa, kemudian kita ambil dua titik, harus semuanya dua titik itu kita coba, kemudian kita tentukan jaraknya. Yang paling besar, maksimum jarak yang paling besar nilainya itulah diameter. Jadi kalau seperti ini kita lihat diameternya ada berapa. Jadi kita tes sembarang dua buah titik, jaraknya kita hitung, kemudian yang terpanjang itulah diameter. Jadi misalkan dari titik A kemana yang paling besar? Misalkan ke bawah, kan kelihatan ini, misalkan ke bawah. Atau A ke dalam titik yang sini, berarti kan lewatnya 1, 2, 3, 4, 5. Dari kanan, dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Adakah jarak yang lebih besar dari 5? Katakanlah ini A ke B. Udah diketahuan bahwa A ke B itu adalah 3. Coba yang sebelah sini, ini juga 3. 1, 2, 3. Jadi kalian mencoba mengambil dua buah titik, jaraknya berapa? Adakah yang lebih dari 5? Kalau tidak ada, berarti memang 5 ini adalah diameter. Jadi diameter itu maksimum jarak antar sebarang dua titik. Itu yang dikatakan dengan diameter. Mungkin sampai sini dari beberapa definisi ini ada yang ditanyakan, kalau kurang jelas bisa langsung bertanya. Kalian bisa unmute mikrofonnya ya, langsung bertanya ke saya. Kalau memang kurang jelas. Selanjutnya saya jelaskan tentang orde. Orde itu banyaknya titik pada graf. Orde banyaknya titik pada graf. Ingat ya, orde itu banyaknya titik pada graf. Kemudian suatu graf dikatakan teratur jika setiap titiknya berderajat sama. Maksudnya berderajat sama, tadi sudah saya jelaskan bahwa derajat itu jumlah sisi yang insiden dengan titik tersebut. Titik ini derajatnya 2, titik ini juga 2, dan semua titik dalam contoh graf di slide ini berderajat 2. Maka dikatakan graf ini graf teratur atau juga dikenal dengan istilah graf reguler. Jadi teratur sama graf reguler itu sama. Teratur atau reguler.
Coba kalian nanti kalau ada kata-kata yang saya sampaikan tetapi tidak ada di slide, mohon dicatat ya. Jadi graf teratur itu sama dengan graf reguler, di mana sebuah graf yang setiap titiknya berderajat sama. Orde adalah jumlah titik dalam sebuah graf. Paham ya? Jadi ini merupakan graf teratur dengan orde 10. Titiknya ada 10. Tuh, kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung bilang ya ke saya, ada yang mau ditanyakan yang bagian mana, boleh langsung ditanyakan. Nah, sekarang lanjut ke graf sederhana. Sebuah graf G mungkin mengandung loop, yaitu sisi. Jadi loop itu sebuah sisi dari titik U ke U itu sendiri. Jadi balik ke titik, misalkan dari titik A, sisinya kita buat, dan dari A menuju ke A lagi, atau dari U menuju U lagi, itu dinamakan dengan loop. Kemudian multisisi yang memiliki lebih dari satu sisi. Kalau lebih dari satu sisi, maka dinamakan dengan multisisi. Graf yang tidak mengandung loop atau multisisi itu disebut graf sederhana, atau lebih singkatnya bisa disebut graf gitu aja. Jadi graf sederhana bisa langsung kita katakan dengan sebuah graf, yaitu graf yang tidak mengandung loop dan juga tidak mengandung sisi banyak atau multisisi atau sisi rangkap, itu sama saja ya. Sebuah sisi dari titik U ke V itu dinotasikan dengan UV. Cukup dinotasikan dengan UV. Ada dua buah titik, U dan V, kemudian sisinya disebut dengan sisi UV. Nah, ini tadi sudah disebutkan bahwa di sini kalau graf sederhana itu tidak mengandung loop dan multisisi. Nah, sedangkan graf ini dari B ke C itu ada dua buah sisi, dari C ke D ada dua buah sisi. Sehingga kalau masih mengandung multisisi, itu bukan graf sederhana. Jadi bukan graf sederhana jika mengandung loop dan juga mengandung multisisi. Tadi sudah saya jelaskan derajat, bahwa derajat itu banyaknya sisi, bisa juga dikatakan derajat. Coba saya ulangi lagi di sini. Derajat itu jumlah sisi yang insiden atau menempel pada sebuah titik. Nah, sisi ini kan tidak mungkin ada tanpa titik, ya kan? Tanpa titik. Jadi sisi dan titik ini sebenarnya satu kesatuan. Ada juga yang mengatakan bahwa derajat bisa disebutkan lagi, derajat di sini banyaknya titik yang bertetangga dengan V. Jadi titik-titik seperti ini tadi. Nah, titik ini tetangganya titik A, yaitu titik-titik yang ada di sisi-sisinya ini. Ini namanya titik tetangga. Jadi derajat boleh dikatakan banyaknya sisi atau jumlah sisi yang insiden dengan titik A, atau jumlah titik yang bertetangga dengan A. Jadi satu kesatuan ini, karena ada sisi pasti ada titik. Tidak mungkin sisi itu berdiri sendiri tanpa adanya titik di ujungnya. Karena sisi memang terbentuk atau ada karena atau dilahirkan dari dua buah titik, ya kan? Sisi itu terbentuk dari dua buah titik, sehingga titik dan sisi itu saling insiden. Boleh jadi dikatakan derajat itu adalah jumlah sisi yang insiden dengan sebuah titik, atau
jumlah titik yang bertetangga. Jadi sisi dengan titik itu namanya insiden. Kalau dua buah titik yang dihubungkan dengan sebuah sisi dinamakan tetangga. Ingat ya, tetangga bisa bahasa Inggrisnya adjacent. Adjacent atau bertetangga. Kalau insiden itu sama saja dengan terkait atau menempel. Bahasa Indonesianya ya. Ada insiden, ada adjacent. Kalau adjacent itu bertetangga, kalau insiden itu menempel atau berimpit, menempel, terkait sama saja. Sehingga bisa dikatakan derajat itu banyaknya sisi atau banyaknya titik yang kalau sisi itu banyaknya sisi yang insiden dengan titik tersebut, dengan titik V, atau banyaknya titik yang bertetangga dengan V, sama saja. Kemudian, jika sebuah titik mempunyai derajat 0, artinya dia tidak mempunyai sisi berarti. Tidak ada sisi yang menempel pada titik tersebut. Sehingga derajatnya 0. Tidak bertetangga. Tidak ada sisi yang menempel dan juga tidak ada titik yang bertetangga. Sehingga derajatnya 0. Maka dikatakan titik terasing. Jadi titik itu sendirian tanpa sisi dan juga ada tanpa titik yang bertetangga dengannya. Ya, paham ya? Itu dinamakan dengan titik terasing. Sebuah titik berderajat 1 artinya berderajat 1 hanya ada satu titik yang bertetangga dengannya, hanya ada satu sisi yang menempel dengannya, itu dinamakan titik ujung, dinamakan juga daun, atau juga ada istilah yang mengatakan pendan. Pendan vertex atau titik ujung atau daun atau bahasa Inggrisnya leaf. Itu istilah yang sama. Jadi titik berderajat 1 disebut titik ujung, bisa disebut daun, pendan vertex atau leaf, itu bahasa Inggrisnya. Mungkin kalian nanti kalau saya berikan buku atau artikel berbahasa Inggris, tidak usah bingung ya. Pendan vertex itu sama saja dengan titik berderajat 1. Kemudian, jika titik dari graf G mempunyai derajat yang sama, tadi sudah saya jelaskan di atas tadi, bahwa setiap titik juga mempunyai derajat yang sama disebut dengan graf reguler. Sudah tadi ya. Coba diperhatikan ini. Ada sebuah graf, ini satu kesatuan graf. V2, V6, ini kan tidak punya sisi atau titik yang bertetangga dengannya. Maka V2 dan V6 itu disebut titik terasing atau titik isolated vertex. Bahasa Inggrisnya isolated vertex atau titik terasing. Kemudian titik ujung, titik yang berderajat 1. Di sini adalah V1 dan V7. Sehingga titik terasing, pendan vertex itu adalah V1 dan V7. Titik ujung ya, titik ujung atau pendan vertex itu V1 dan V7. Titik terasing atau isolated vertex yaitu V2 dan V6. Sampai di sini ada yang ditanyakan, mungkin saya beri kesempatan dulu untuk bertanya. Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan menentukan derajatnya, Ya. itu kan berdasarkan tetangganya kan ya Bu, kan V4 itu kan tetangganya ada 4. Iya, Berarti betul. kalau misalkan ditanya derajat dari V3, nah derajat dari V3 itu kan ada 2 tetangganya, berarti derajatnya 2, Iya, seperti itu. iya betul. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, yuk kita bahas satu-satu ya. V3
V3 itu sisi yang menempelnya berapa? Ada 2 kan? Berarti derajat V3 itu adalah 2. Jadi saya tadi sudah mengatakan bahwa sisi yang menempel, sisi yang terkait, sisi yang insiden dengan titik tersebut ada berapa? Itulah derajat. Atau dengan kata lain kita hitung jumlah titik yang bertetangga. Jadi bisa dikatakan jumlah titik yang bertetangga. Atau melihat sisinya aja lah paling gampang. Sama saja. Jadi kalau kita mengatakan bahwa dengan titik, kalau titik pakai kata-kata bertetangga. Tapi kalau pakai sisi, sisi yang insiden. Sebenarnya sama saja, pilih salah satu. Jadi biar kalian nggak bingung atau lebih mudahnya, karena baru belajar graf, kita lihat aja dah sisi-sisi yang menempel di sini. Karena di sini ada 2, maka derajatnya 2. Untuk V5 juga 2. Kalau V4 sisinya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti derajat V4 itu 4. V1 V1 ada 1, Bu. Iya, berarti derajatnya 1. V7 juga 1. Dinamakan apa kalau yang berderajat 1? Dinamakan titik ujung atau daun. Bahasa Inggrisnya pendant vertex, leaf, sama-sama saja. Jadi istilahnya banyak ya bahasa Indonesianya. Ada 2. Ada juga yang menyebut anting loh ya. Jadi kalau mungkin ada yang mengatakan anting, ada sebuah paper gitu ya, ada sebuah artikel yang menyatakan itu anting, sama saja. Itu adalah titik berderajat 1. Disebut anting. Ada juga menyebut begitu memang. Jadi apa ya, ada beberapa istilah memang untuk hal yang sama. Kalian jangan sampai bingung, bisa ditanyakan dengan saya kalau menemui hal-hal yang baru yang mungkin belum atau terlewatkan saya jelaskan ya. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Berarti kalau V2 itu bisa kita katakan tidak berderajat, tuh. Maksudnya dia tidak memiliki sisi gitu. Ini Mas ada. Jika titik V mempunyai derajat 0, maka itu bisa dikatakan bahwa V itu tidak bertetangga, tidak mempunyai tetangga yang kita kenal dengan titik terasing atau isolated vertex. Isolated vertex derajatnya bukan tidak ada, tetapi 0. Ini sudah dibilang derajatnya berapa? 0. Baik, Ya. Bu, terima kasih. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Udah jelas ya? Nanti langsung ini ya, unmute mikrofon aja ya kalau mau bertanya ya. Nah, sekarang ada istilahnya jalan. Jalan. Jalan dari V0 ke V1 atau ke VI atau VL, ini mungkin L ini ya. Dari V0 ke VL pada sebuah graf adalah barisan berhingga. Jadi antara titik dan sisi itu kan pasti bergantian ya. Ada sisi jelasnya ada titik kan. Jadi kalau V0 ke VL itu V0 E1. Jadi E1 itu pasti sisi yang menghubungkan V0 dan V1. Jadi ada V0, E1, V1, E2, dan seterusnya. Berarti nanti pakai gambar mungkin lebih ini ya, lebih jelas nanti di bagian bawah. nanti dibaca dulu sebentar. Jalan itu dinotasikan dengan, bisa dinotasikan dengan V0, V1, dan seterusnya sampai VL. Mungkin terdapat pengulangan titik dan sisi pada jalan. Jadi pokoknya yang namanya jalan, walaupun diulang-ulang nggak masalah. Artinya jalannya muter ya, atau kalian melewati, kan ada istilah kita melewati jalan yang sama. Itu artinya yang namanya jalan bolehlah kita melewatinya lebih dari 1 kali. Kemudian panjangnya itu adalah banyaknya sisi pada jalan tersebut. Yang dihitung sebagai panjang itu adalah banyaknya sisi.
Kemudian jalan tertutup itu dikatakan ketika kita berangkat dan tujuannya itu pada titik yang sama. Berarti itu dikatakan jalan tertutup. Jadi kalau berangkatnya dari V0, kembalinya ke V0, berarti dikatakan jalan tertutup. Selanjutnya, jika semua titik dari jalan V0 ke VL itu berbeda, semuanya berbeda, titiknya berbeda, itu dinamakan lintasan. Oke, kita lihat gambarnya aja dulu biar kalian tidak bingung. Misal mau kemana? Dari V1 ke V5, ya. V1 ke V5. Saya lewat V1. Kemudian ingat tadi jalan itu adalah barisan bergantian antara titik dan sisi. Berarti dari V1 ini lewat sini ke V2. Sisinya disebut ya. Berarti V1, untuk notasi sisi boleh V1, V2. Jadi V1, V1, V2, 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 V3, dan seterusnya. Jadi bergantian antara titik dan sisi. Lewat mana? Saya boleh loh lewat sini, V1 dulu, ke V2, V3. Tadi mau ke V5 ya? Boleh lewat V7, V6, terus ke V5 boleh. Mau muter-muter dulu juga boleh. Mau ke sini, ke sini, ke sini, semuanya ke sini boleh. Jadi diulang pun titiknya nggak ada masalah. Itu yang dinamakan dengan jalan. Paham ya? Itu jalan. Selanjutnya tadi apa? Panjang jalan. Misalkan saya pilih ini tadi ya, V1, V2, V3, ini area ini, V1, V2, V3, V7, V6, sampai ke V5. Panjangnya kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga panjang jalan tersebut adalah 5. Tertutup jika berangkat dan pulangnya itu ke titik yang sama. Dari V1 ya ke V1 lagi, lewat manapun terserah. Yang jelas berangkat sama terakhirnya itu di titik yang sama. Itu dinamakan dengan jalan tertutup. Paham ya? Kemudian, kalau titik-titiknya berbeda, misalkan mau ke V5, melewati titik yang berbeda, V1, V6, V5 langsung. Kan semua titiknya berbeda. Itu dinamakan dengan lintasan. Kalau jalan boleh muter-muter, mau kemana saja, lewat titiknya berapa kali, itu nggak ada masalah. Tapi kalau lintasan, itu adalah jalan di mana semua titiknya berbeda. Itu lintasan. Sikel, sama kayak tertutup tadi, bahwa sikel itu adalah lintasan yang tertutup. Jadi untuk titik berangkatnya sama titik tujuannya itu sama. Baru dikatakan tertutup. Ingat, lintasan tertutup itu adalah sikel. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ini adalah contohnya. Mungkin mau dibahas dengan contoh, ada jalan, ada lintasan. Lintasan itu semua titiknya berbeda. Kalau tertutup berarti berangkat dan tujuannya itu sama. Kemudian lintasan tertutup kita sebut dengan istilah sikel. Itu ada contoh-contohnya, bisa kalian lihat dan bisa kalian baca sendiri. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung bertanya. Permisi Bu, izin nanya boleh? Iya, boleh. Kan kalau yang sikel itu awal sama akhirnya sama. Kalau misalnya lintasannya cuma 3 titik, itu masuk sikel atau enggak? Lintasannya 3 titik. Contohnya dari V1 ke V1 lagi ya Mbak ya? Iya, tapi cuman ke 1 titik. Jadi V1, V2, V1 gitu. Boleh, misalkan ini ya, V1, V2, berarti kan kembali lagi ke V1 Mbak, ya kan?
Berarti V1, V2 ke V1. Tadi lintasan itu apa definisinya? Semua titik dari jalan V0 ke V1, dari V0 ke VL berbeda, ya kan? Berarti kalau ada V1, terus V2, V1 ada yang sama nggak titiknya? Ada yang sama apa tidak? Jadi semua titik dari jalan itu berbeda. Ini ada. Semua titik dari jalan V0 ke V1 berbeda. Maka dinamakan lintasan. Ya kan? Ini harus berbeda. Nah, coba ini sambil kita berpikir dengan definisi ya. Ya kan? Bagus pertanyaannya. Kalau dari lintasan tertutup, dari V1, V2, V1 lagi, apakah sebuah sikel? Kan begitu, ya? Ya, Mbak, gitu kan pertanyaannya ya? Halo, Mbak? Iya benar, Bu. Ya, kan? Nah, apakah Halo, di sini memenuhi? Coba, Mbak. Iya Saya juga benar, Bu. kita sambil juga berpikir ya, sama-sama berpikir ya, biar kalian juga terlatih untuk berpikir. Jika ini semua titik dari jalan V0 dan V1 berbeda. Dari V1, V2, V1 lagi. Ya kan? Memenuhi enggak? Berbeda apa enggak keberbedaannya ini? Sama, Bu, ternyata. Memenuhi enggak? Sikel adalah lintasan yang tertutup. Tidak memenuhi. Nah, kita kembalikan lagi ke definisi itu. Mungkin dari V1, V2 ke V1 lagi. Berarti ada dua hal. Akhirnya di situ terlewati sisinya dua kali. Ya kan? Ya. Iya, Bu, benar. Makasih, Bu, ya. Ya. Sebentar. Saya mau minum. Oke, bisa dilanjutkan ke jarak ya. Jarak tadi sudah, diameter juga sudah. Jadi jarak itu lintasan terpendek ya, tadi sudah saya jelaskan. Diameter itu jarak yang paling besar di antara dua buah titik sebarang. Kemudian girth. Girth itu adalah panjang sikel terpendek. Jadi ada sebuah sikel itu ya dalam sebuah graf. Kemudian yang paling kecil atau terpendeknya itu kita namakan girth. Contoh di sini jarak titik V1 ke V4. V1 ke V4 sebenarnya kalau lintasan boleh dari V1, V2, V3, V4 itu lintasan juga boleh. Tetapi kita harus memilih lintasan yang terpendek. Berarti jaraknya yaitu V1, V7 lewat sini ya. Berarti lewat sini V4. Kita ambil lintasan yang paling pendek. Itulah jarak. Jadi kalau jarak adalah yang terpendek ya, jangan ngambil yang panjang. Kemudian girth itu adalah apa tadi? Panjang sikel terpendek. Cycle terpendek. Cycle terpendeknya kan ada 3 ya. Maksudnya cycle itu lintasan tertutup. Berarti V1, V7, V6, V1. Ini kan sebuah cycle. Ya kan? Jadi girth-nya adalah
3. Ingat Mbak ini ya, panjang cycle atau panjang sikel terpendek. Panjang sikel terpendek adalah 3. Panjang sikel terpendek. Berarti ada banyak cycle di dalam sebuah graf, kemudian yang paling kecil itu kita namakan GERD. Berapakah GERD-nya? Yaitu 3. Nah, tadi siapa yang bertanya tadi? Tadi kan ada yang menanyakan cycle ya, lintasan tertutup ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan contoh ini dan pertanyaan temanmu tadi bahwa V1, V2, V1 itu merupakan cycle. Tadi kan ada pertanyaan seperti itu. Ya kan? Nah, tadi kan sudah kita jelaskan bahwa V1, V2 kembali lagi ke V1 itu bukan sebuah cycle. Ya kan? Kalau itu adalah cycle, harusnya GERD-nya adalah 2. Ya kan? Kalau misalkan kita cocokkan dengan pertanyaan temanmu tadi. Ketika V1, V2 kembali lagi ke V1 adalah cycle, berarti panjangnya adalah 2. Sehingga GERD yang di sini itu bukan 3 lagi, tetapi 2, ya kan? Karena memang V1, V2, V1 itu bukan sebuah cycle, maka GERD yang di sini adalah 3. Jadi kita ambil cycle paling kecil atas panjang cycle terkecil, yaitu 3. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Selanjutnya yaitu subgraf. Subgraf yaitu sebuah graf disebut subgraf jika setiap titik H merupakan bagian dari titik G. Subgraf H disebut subgraf dari G. Sebuah graf H disebut subgraf jika setiap titik dari H merupakan titik dari G dan setiap sisi dari H merupakan sisi dari G, itu harusnya ya. Sisi dari H merupakan sisi dari G. Dengan kata lain, ya himpunan titiknya merupakan himpunan bagian dari VG, himpunan sisi dari H juga merupakan himpunan bagian dari EG. Kemudian yang definisi selanjutnya, misalkan U merupakan subhimpunan dari VG, subgraf terinduksi GU adalah sebuah subgraf dari G yang terdiri dari himpunan titik-titik U bersama dengan semua sisi UP pada G, di mana U, V itu elemen U. Ini ada contohnya, jelas kita pasti berikan contoh. G1, ada G1 ya. Ada G, G1 dan G2. Coba dilihat. G1 merupakan sebuah subgraf terinduksi dari G. G2 merupakan subgraf dari G tetapi tidak terinduksi. Coba kalian cermati dulu. Kalian lihat juga definisinya. Apakah sudah paham? Cermati dulu. Kalau subgraf itu VH himpunan bagian dari VG dan EH himpunan bagian dari EG. Terinduksi adalah sebuah subgraf dari G, yang terdiri dari himpunan titik U bersama dengan semua sisi UP pada G. Pahamkah?
Paham? Coba kalau belum paham ditanyakan. Saya beri kesempatan bertanya. Jadi yang terinduksi sebuah subgraf dari G yang terdiri dari himpunan titik U, bagaimana? Bersama dengan semua sisi UV pada G. Di mana UV elemen U. Paham? Yang mana yang terinduksi? Yang G1. Jadi di G1 titiknya yang diambil apa? Jadi tetap titik-titik di U itu, titik-titik di G1 merupakan himpunan bagian di G. V2, V3, V4, ya kan? V4 terus V berapa? V5 dan V6. Perhatikan ya, namanya terinduksi. Kemudian sisi-sisi yang melekat pada titik-titik ini itu diambil semua dari G. Ya kan? Ini titik ini antara V2 V5 juga diambil karena kan satu kesatuan. Yang nggak ada yang mana? Karena kita nggak mengambil V1, kalau nggak mengambil V1 otomatis ya tidak ada sisi di antara V1 dan V4. Jadi semua sisi yang menempel pada titik-titik yang diambil itu dinamakan subgraf terinduksi. Sementara G2 tidak. Kenapa tidak di G2? Karena di sini di antara V6 dan V5 itu tidak ada sisi sehingga tidak terinduksi. Ingat, kalau terinduksi subgrafnya titik yang diambil itu beserta sisi-sisi yang menempel di titik tersebut. Jadi include gitu ya, sisinya juga diambil, itu namanya terinduksi. Kalau tidak diambil semua, ya sudah cukup dibilang subgraf saja. Paham ya kira-kira ya? Bedanya ya, terinduksi dengan yang tidak. Jadi kalau yang tidak harus semua sisi yang ada pada titik tersebut diambil juga. Saya kira sudah jelas penjelasan saya. Kemudian graf terhubung. Graf terhubung itu dikatakan terhubung jika untuk setiap dua titik terdapat lintasan. Jika tidak, maka disebut tak terhubung. Di contoh tadi kan ada titik yang tidak mempunyai, berderajat 0 ya. Yang tadi itu ada titik isolated atau titik terasing, itu berarti bukan graf terhubung. Kalau terhubung, kita ambil sebarang dua titik, pasti ada lintasannya. Itu dikatakan dengan graf terhubung. Jadi tidak ada isolated vertex, tidak ada titik terasing. Intinya begitu. Itu dikatakan dengan graf terhubung. Graf terhubung maksimal dari G disebut komponen terhubung atau lebih sederhana disebut komponen dari G. Jadi subgraf terhubung yang maksimal dari G disebut komponen terhubung atau lebih sederhana disebut komponen dari G. Graf yang tak terhubung mengandung paling sedikit dua komponen. Ini contohnya. Ini contoh apa? Graf terhubung, semua titiknya mempunyai lintasan. Ini tak terhubung, kenapa? Ada V2 ini yang berderajat 0, V6 juga berderajat 0. Artinya ada isolated vertex. Paham ya sampai sini? Ada yang ditanyakan? Bisa dilanjutkan ya?
himpunan operasi hapus pada graf. Misalkan E merupakan sebuah sisi dari graf G, maka G minus E, jadi sisinya itu diambil, maka diperoleh sebuah graf G dengan menghapus sisi E. Jika G dikurangi E merupakan graf tak terhubung, maka E itu disebut jembatan. Jadi kalau ada sebuah graf, kemudian kita ambil salah satu sisinya yang menjadikan graf itu tak terhubung, maka graf tersebut maka E yang tadi kita ambil itu disebut dengan jembatan. Secara umum, E1 himpunan sisi-sisi pada G, maka G min E1 adalah graf yang diperoleh dari G dengan menghapus semua sisi menjadi anggota E1. E1 disebut himpunan pemotong jika G min E1 itu merupakan graf tak terhubung. Gitu ya. Saya kira udah jelas di sini pendefinisiannya. Nah, ini ada sebuah graf, kemudian E-nya ini dipotong, itu diambil. Ini graf G minus E. Selanjutnya yaitu pemisah. Jika V merupakan sebuah titik dari graf G, tadi sisi sekarang titik. Jika graf G itu dikurangi titik tersebut, graf yang diperoleh dari G dengan menghapus titik V dan semua sisi yang bersisian dengan V. G min V merupakan graf tak terhubung, maka V disebut titik pemotong. Jadi ada tadi kalau sisi dinamakan jembatan, kalau titik dinamakan titik pemotong. Misalkan V1 merupakan himpunan titik pada G, maka G min V1 adalah sebuah graf yang diperoleh dengan menghapus semua titik menjadi anggota V1 dan semua sisi yang bersisian pada titik-titik V1, maka V1 itu disebut himpunan pemisah. Jadi kalau untuk sisinya disebut apa? Himpunan pemotong kalau sisi, kalau titik disebut himpunan pemisah. Ini contohnya. Jadi V6 itu diambil, ini graf G, kemudian V6-nya diambil, sehingga ini graf G min V6. Tapi kan tetap masih menjadi graf terhubung, kan? Baru sisi, kalau sisinya diambil jadi graf tak terhubung, maka dinamakan pemisah, pemisah. Apa kalau sisi tadi himpunan pemotong, kalau sisi itu pemotong, kalau titik pemisah. Tapi ini kan tidak menjadi dua buah graf yang saling tak terhubung, jadi tidak dikatakan dengan himpunan pemisah. Saya sebentar break 5 menit dulu ya, bentar ya. Setelah itu saya lanjutkan untuk definisi graf isomorfis. Sebentar.
Saya lanjutkan dengan isomorfis ya. Dua graf G1, G2 dengan N titik dikatakan isomorfis jika terdapat pemetaan satu-satu dari titik G1 ke G2 yang menyajikan semua sifat ketetanggaannya pada G2 bertetangga jika dan hanya jika U dan V pada G1 bertetangga. Jadi kita lihat saja namanya graf I. Saat itu kita petakan dengan V1. Kita lihat dulu. Nah, jadi jika ini semua kita petakan ya, U1 itu petakan V1, U2 ke V2, dan seterusnya. Kemudian, ini memang sekilas gambarnya berbeda. U1 bertetangga dengan U5 dan U8. Berarti V1 itu juga harus bertetangga dengan V5 dan V8. Begitu. U2 bertetangga dengan siapa saja? Oh sorry, tadi U1 juga bertetangga dengan U2 dan juga U4. Berarti V1 juga harus bertetangga dengan V2 dan V4. Dan seterusnya. Jadi kita petakan dulu. Jadi analogkan, U1 itu ya V1, U2 ya V2, dan seterusnya. Kita petakan dulu setiap titiknya, sehingga ketetanggaan di graf 1 itu disamakan dengan ketetanggaan, kita samakan dengan ketetanggaan di graf G2. U2 bertetangga dengan U1, maka V2 harus bertetangga dengan V1. U5, U6, dan U3. Berarti V5, V6, dan V3. Dari contoh ini ada yang ditanyakan, atau mungkin kalian kalau sudah paham, ya nggak masalah. Atau yang mungkin kurang paham yang mana? Jadi ini namanya isomorfis. Silakan kalau mau bertanya langsung unmute saja. Bertanya nggak apa-apa. Jadi dipetakan dulu titik-titiknya. Di G1 dia bertetangga dengan siapa saja, berarti di G2 juga harus ketetanggaannya sama. Begitu. Itu dinamakan dengan isomorfis. Nah, ini contoh yang tidak isomorfis. Katakanlah di sini W1, U1 bertetangga dengan U5 dan U8. Contoh, salah satu contoh. Berarti W1 juga harusnya kan bertetangga dengan W5 sama W8. Bertetangga dengan W8, iya.
tetapi tidak bertetangga dengan W5, ya kan? Berarti ini tidak isomorfis. Dia malah W1 bertetangga dengan W6. Padahal di sini U1 dan U6 tidak bertetangga. Berarti kedua graf ini tidak isomorfis. Oke, paham ya? Ini graf-graf khusus. Jadi graf-graf khusus itu artinya graf yang sudah punya nama, begitu ya. Graf yang secara internasional itu sudah kita sepakati, graf yang sudah punya nama dan punya karakteristik sendiri-sendiri, itu dikatakan dengan graf khusus. Intinya graf yang punya karakteristik gitu ya. Ini contohnya graf lengkap. Graf lengkap itu adalah graf yang bertetangga dengan semua titik kecuali dirinya sendiri. Di setiap titik bertetangga dengan titik-titik lainnya. Itu graf lengkap. Ini contohnya. Jadi titik ini ada berapa? V1, V2, V3, V4, V5, V6. Jadi kayak V1 berarti dia juga bertetangga dengan V2, bertetangga dengan V3, V4, V5, V6. Kemudian V2 bertetangga dengan 5 titik lainnya. V3 juga sama, dan seterusnya dinamakan graf lengkap. Oke, itu graf lengkap. Kemudian graf partisi. Jadi, graf dua partisi, sebuah graf G dikatakan dua partisi jika EG dapat dibagi menjadi dua himpunan V1 dan V2 yang disebut himpunan partisi, sehingga tidak ada sisi antara sebarang titik pada V1 dan antara sebarang titik pada V2. Jadi, inilah yang disebut dengan graf dua partisi lengkap. Mengapa dua partisi? Namanya partisi itu berarti kelompok. Jadi ada graf dijadikan dua kelompok titiknya. U1, U2, U3, maaf ini salah. Ini V1 ya. V1, V2, V3. Kemudian di U1 itu bertetangga dengan kelompok satunya ini ya. U1 itu bertetangga dengan V1. Ini kalian ganti dengan V1. Bertetangga dengan ini, V2 dan V3. U2 juga sama. Bertetangga dengan kelompok lainnya di semua titik. U3 juga sama. Itu dinamakan dengan apa namanya? Sebentar ya. Jadi, itu yang dinamakan dengan partisi lengkap. Nah, partisi lengkap itu U1, U2, U3 itu tidak saling bertetangga, nggak boleh. Jadi tidak ada sisi pada kelompok yang sama ya. Tidak ada sisi di kelompok yang sama. Karena lengkap, kalau lengkap berarti artinya setiap titik pada kelompok itu bertetangga dengan semua titik di kelompok lainnya. Jadi U1 bertetangga dengan semua titik di kelompok V. Begitu juga sebaliknya. Setiap titik di kelompok V itu bertetangga dengan semua titik di kelompok U. Jadi untuk U1, U2, U3 itu tidak saling bertetangga. Itu namanya partisi, dua partisi dibagi menjadi dua kelompok. Jadi kalau lengkap berarti semua titik pada sebuah kelompok itu bertetangga, setiap titik pada satu kelompok bertetangga dengan semua titik di kelompok lainnya. Itu dinamakan lengkap.
Nah, selanjutnya kalau ada n partisi, tadi kan 2 partisi. Nah, seandainya ada n partisi, berarti partisinya itu sejumlah n himpunan. Berarti kalau 3 partisi, himpunannya ada 3. Kalau ini kan 2 partisi, ada 2 himpunan, himpunan U dan himpunan V, di mana masing-masing himpunan ada 3 titik. Kalau n partisi berarti ada n himpunan. Begitu seterusnya ya. Jadi ini di sini ada 3 partisi. Ada 3 partisi, ada himpunan U, ada himpunan V, ada himpunan W. Setiap titik pada sebuah kelompok itu terhubung atau bertetangga dengan lainnya ya. Itu dinamakan dengan lengkap. Kalau lengkap itu ketetanggaannya jelas lengkap, wes ya kan? Kecuali jadi setiap titik pada sebuah himpunan itu bertetangga dengan yang lainnya, kecuali di temannya sendiri dalam satu himpunan. Enggak boleh. Jadi boleh bertetangga. Jadi U1 kan bertetangga dengan kelompok V dan juga bertetangga dengan kelompok W begitu, tapi tidak bertetangga dengan anggota kelompok yang sama, ya kan? Itu namanya dengan lengkap. Ya, jangan lupa ya. Ini graf-graf khusus, artinya graf-graf yang sudah memiliki nama yang bisa sama dengan artinya kalau kalian sebut graf lengkap dimanapun, meskipun di luar negeri, graf lengkap ya bentuknya seperti itu. Itu namanya graf khusus atau graf yang memiliki kriteria atau ciri-ciri tertentu. Itu dinamakan dengan graf khusus. Sekarang adjacency. Matrik adjacency. Ini mungkin materi yang terakhir ya, untuk adjacency matrik. Nah, matrik adjacency dari sebuah graf G, ada sebuah himpunan titik VG, V1, V2, Vn, kita bentuk sebuah matrik dengan ordo n kali n. Jadi dari graf G itu ada titik ordernya ya, order n. Berarti titiknya sebanyak n. Kemudian kita bentuk matrik adjacency-nya itu adalah matrik berordo n kali n. Di mana untuk elemennya 1 jika VI-VJ bertetangga, untuk 0 lainnya. Artinya tidak bertetangga. Contoh, ada berapa titiknya? Ada 5. V1, V2, V3, V4, V5. Jadi kolomnya itu V1, V2, V3, V4, V5. Ke bawah juga V1, V2, V3, V4, V5. Contoh. Berarti nanti di buku kalian tulis ya. V1, V2 sampai V5. Ini juga V1 sampai V5. V1 itu bertetangga dengan berapa? Misalkan ini V1 ya. V1 bertetangga dengan V1 kan tidak. Berarti 0. V1 bertetangga dengan V2. Ya kan? Bertetangga dengan V2 kan? Berarti 1. V1 bertetangga dengan V3 tidak? Oh tidak. Berarti 0. V1 bertetangga dengan V4 tidak? Berarti 0. V1 bertetangga dengan V5. Iya, berarti 1. Dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan. Ini sampai matrik adjacency. Nah, pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Kemudian yang kedua, baris kedua adalah V2. Oke. V2 kita cek. V2 ke V1. Oh iya, bertetangga. Maka 1 nilainya. V2 ke V2 jelas dirinya sendiri 0.
P2 ke V3, oh iya bertetangga, berarti 1. P2 ke V4, iya bertetangga, 1. P2 ke V5, oh tidak bertetangga, berarti 0. Dan seterusnya. Silahkan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Ya Allah. Ada pertanyaan? Ini sudah sampai sini. Nah, untuk ini coba kalian baca-baca lagi ya. Ini ada pertanyaan apa tidak? Nah, sekarang ini adalah contoh-contoh aplikasi graph dan di link-link yang sudah di-share oleh Prof. Slamin itu juga bisa kalian lihat. Ya kan? Ini adalah contoh-contoh dari contoh-contoh dari graf. Prof. Slamin juga sudah nge-share kayaknya di mana ya ini ya. Aplikasinya ada di link yang sudah di-share ini, aplikasi teori graf. Bentar. Nah, sekarang mungkin di sini ada beberapa contoh ya, bisa dipelajari sendiri. Nanti jika ada tugas dari saya, mungkin mulai sekarang kalian memikirkan satu aplikasi graph, bisa jadi berkelompok aja ya. Bisa kalian berkelompok, mungkin 2 atau 3 orang berkelompok, mempresentasikan nanti tentang aplikasi graph. Aplikasi graph, kalian pikirkan aja sekarang, mulai dari sekarang. Ini memang sudah ada beberapa aplikasi, kalian baca-baca dulu. Saya menginginkan aplikasi yang kalian cari nantinya itu di luar apa yang sudah ada di bukunya Prof. Slamin. Jadi ini sudah ada sistem penjadwalan, kemudian ada jaringan komputer. Saya kira kalian lebih bisa berwawasan luas ya, mencari aplikasi graph di luar apa yang ada di bukunya Prof. Slamin. Ya, paham ya? Di luar bukunya Prof. Slamin. Jadi saya minta nanti kalian menyusun dulu, mendiskusikan dengan temannya, 4 orang lah, bisa 4 orang. Ini berapa satu kelas, berapa ya? Bisa ini dilihat satu kelas berapa, sebentar ya, tak. Ini dulu saya lihat. Mana ya kelas? Lama ini besar. Apa katanya? 55.
Saya menginginkan kalian berkelompok 5 orang ya, 4 sampai 5 orang, maksimal 5 orang. Itu aku paling berkelompok 5 orang, ya maksimal 5 orang. Kemudian ini ya, apa namanya, mencari aplikasi Grab. Aplikasi Grab dalam kehidupan sehari-hari, selain, kalian bisa mencari juga di Google, selain dari apa yang sudah diberikan Prof. Slamin. Jadi kalian berdiskusi dulu, nanti akan saya tanya, nanti dikumpulkan atau apa nanti untuk selanjutnya. Kalian pikirkan aja dulu aplikasinya di apa, kemudian nanti ketika saya minta untuk presentasi, ya dipresentasikan ya. Jadi yang pertama tugasnya kalian berkelompok dulu 5 orang maksimal, kemudian mencari aplikasi Grab. Sudah jelas ya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada pertanyaan? Permisi Bu, saya bertanya. Ya. Untuk materi yang tadi itu kan ada matrik adjasensi itu kira-kira fungsi di kehidupan sehari-hari apa? Mbak, saya nggak kurang jelas. Apa di chat aja tah? Ditaruh di chat? Oh iya Bu, sudah saya taruh di chat. Di chat ya? Iya Bu. Untuk fungsinya masih belum ini ya, karena itu menjadi bahasan tersendiri. Jadi sekilas saja untuk matrik adjasensi hanya melihat ketetanggaan. Dan ini fungsinya banyak sekali nanti di aplikasi. Di sebuah graf, matrik adjasensi sendiri hanya menunjukkan, jadi esensi dari matrik adjasensi itu adalah menunjukkan ketetanggaan antar titik. Jadi titik itu bertetangga dengan titik-titik mana saja. Nah, untuk aplikasinya, fungsi sendiri ini banyak sekali fungsinya. Bisa digunakan untuk dalam jaringan komputer, untuk menganalisis jaringan komputer, dan juga yang lain-lainnya. Aplikasinya banyak sekali dari matrik adjasensi, tetapi esensi dari matrik itu menunjukkan ketetanggaan dari sebuah graf. Jadi titik mana yang bertetangga dengan mana. Itu ya Mbak ya, Mbak Felicita. Kalau aplikasinya banyak sekali Mbak, di aplikasi teori graf itu banyak menggunakan adjasensi matrik atau matrik adjasensi. Tapi esensi dari matrik adjasensi sendiri yaitu menunjukkan ketetanggaan antar titik dalam sebuah graf. Gitu ya. Ada yang lain yang ditanyakan? Mungkin bisa di chat karena kalian mungkin di kelas yang sama, jadi suaranya rame atau feedback ya. Bisa di chat, enggak apa-apa. Apa ada lagi yang ditanyakan? Jadi tugasnya jelas ya, berkelompok, maksimal 5 orang. Dikerjakan dulu aja ya, Mas Satria. Dikerjakan dulu, untuk disiapkan saja dulu. Jadi untuk presentasi mungkin kalian siapkan saja dulu ya, sehingga saya umumkan nanti di grup apakah mulai minggu depan atau tidak. Yang jelas dicari dulu, saya beri kesempatan untuk mencari, dan juga digunakan waktunya semaksimal mungkin. Membuat segala sesuatunya di-prepare dulu. Nanti akan saya umumkan di grup mulai minggu depan atau minggu depannya lagi. Ya, begitu ya. Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Jadi dikerjakan semaksimal mungkin. Saya kira kalian pasti bisa mencari aplikasinya selain yang ada di bukunya Prof. Slamin. Bisa pada bidang pertanian, bisa pada bidang kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ada sudah kalian tulis dalam bentuk Word boleh. Jadi kalau nanti saya meminta untuk mempresentasikan, ya Word-nya itu sudah dipresentasikan, tidak perlu membuat PPT.
Jadi dalam Word itu aja, kalau memang ada gambarnya, kemudian cara-caranya, itu kalian tampilkan selengkap-lengkapnya, sehingga aplikasi itu ketika saya minta untuk mempresentasikan, itu jelas apa namanya? Jelas aplikasinya itu tertera jelas, dan teman-temannya juga sangat jelas ketika kita mempresentasikan. Begitu ya. Jadi mohon dikerjakan sebaik-baiknya. Ini juga buat wawasan kalian bahwa aplikasi Grab itu sangat banyak sekali. Dan mungkin juga sesuatu yang tak terduga, saya juga belum tahu bahwa aplikasi Grab itu ada di sebuah bidang yang mungkin kita sama-sama belum tahu. Karena kalian bisa searching-searching ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Oke, baik. Jika tidak ada, tugasnya dikerjakan. Silakan kalian berkelompok dengan temannya. Saya tidak membatasi harus berkelompok siapa dengan siapa. Saya cukup hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya N ya, semuanya ya. Ya.